Pernah nggak sih kalian merasa jualan itu kayak ngelamar gebetan, udah chat duluan, udah kasih perhatian, tetap aja di-read doang, nggak dibales, atau malah di ghosting. Nah, ternyata jualan itu emang nggak cuma soal bakat ngomong doang, brosis. Ada ilmunya, dan bukan sekadar ilmu kira-kira, tapi beneran ada sains di balik jualan. Nih, gue mau cerita soal buku keren yang judulnya The Science of Selling, karya David Hoffelt. Buku ini tuh kayak peta harta karun buat para penjual, baik yang baru mulai, yang udah jago, bahkan yang selama ini ngerasa, gue bukan tipe orang jualan. Siap-siap, karena setelah dengerin, siapa tahu kalian makin jago nawarin barang atau nawarin hati. Jadi, The Science of Selling ini ngebahas gimana otak manusia bekerja saat beli sesuatu. David Hoffelt, si penulis, ngegali banget soal riset neuroscience dan psikologi, terus dia olah jadi strategi jualan yang gampang dipraktekin. Bukan cuma teori doang, tapi bener-bener bisa dipakai sehari-hari. Nah, di buku ini ada beberapa key takeaways yang menurut gue wajib banget lo tahu. Santai aja, gue bakal ceritain sambil ngasih contoh biar makin nyantol di kepala. Pertama, Hoffelt bilang, keputusan beli itu 95% ditentukan sama alam bawah sadar. Jadi, jangan percaya kalau orang bilang mereka beli barang itu karena logika. Karena kebanyakan keputusan itu didorong sama emosi dulu, baru dicari-cari alasannya. Misal nih, lo pengen beli sepatu baru. Katanya sih karena butuh buat olahraga, padahal aslinya biar gaya pas nongkrong. Nah, sebagai penjual, lo harus paham emosi apa yang lagi main di kepala calon pembeli. Contohnya gini, bayangin lo lagi jualan kopi kekinian di pinggir jalan Sudirman. Ada 2 cara nawarin. Cara pertama, lo bilang, kopi kami terbuat dari biji pilihan, rasanya mantap, harga terjangkau. Cara kedua, lo bilang, bayangin, pagi lo yang remuk gara-gara macet, terus lo seruput kopi ini, langsung mood lo balik. Nah, yang kedua itu main di emosi. Orang kebayang enaknya, akhirnya jadi tertarik. Jadi kuncinya, jangan cuma jual barangnya, tapi juga jual perasaan yang bakal muncul kalau mereka beli barang itu. Takeaway kedua, jangan buru-buru pitching produk. Banyak penjual yang baru kenalan, langsung jebret, bang beli ini murah, bagus, limited edition. Padahal, menurut Hoffelt, langkah pertama itu harus bangun kepercayaan dan tunjukin empati. Dengerin dulu kebutuhan mereka, baru arahkan ke solusi. Jadi, kayak lagi PDKT, jangan langsung nembak, nanti dikira modus. Tanyain dulu, Mas, biasanya suka kopi yang strong atau yang manis? Dari situ, lo bisa kasih rekomendasi yang pas, dan pembeli bakal ngerasa dihargai. Contohnya, lo jualan gadget di ITC Roxy. Datang calon pembeli, lo tanya, mau HP yang buat kerja, gaming atau foto-foto kak? Kalau dia jawab buat foto-foto kak, baru lo arahin ke HP yang kameranya kece. Jadi lo gak maksa tapi ngasih solusi sesuai kebutuhan mereka. Ini bikin pembeli lebih nyaman dan percaya sama lo. Takeaway ketiga, penting banget buat ngasih bukti nyata alias social proof. Orang Indonesia itu kalau lihat testimoni atau review langsung percaya. Hoffelt bilang, otak manusia lebih gampang nerima info kalau ada buktinya. Jadi jangan ragu buat nunjukin review, testimoni, atau bahkan demo produk. Misalnya, lo jualan skincare. Jangan cuma bilang, ini ampuh ngilangin jerawat. Tapi tunjukin foto before after atau kasih lihat video orang yang udah pakai dan puas. Kalau perlu, lo sendiri jadi modelnya. Nih, dulu muka gue kayak gorengan, sekarang mulus kayak jalan tol. Dijamin, calon pembeli langsung auto percaya. Nah, buat demonya bayangin, lu jualan alat pel yang katanya bisa bersihin rumah 2 kali lebih cepat. Jangan cuma bilang, ini pelnya canggih kak. Tapi langsung aja, coba lihat, ya, saya tumpahin kopi di lantai terus saya pel pakai alat ini. Lihat, bersih dalam 1 kali usap. Ajaib kan? Orang jadi makin yakin karena lihat buktinya langsung. Takeaway keempat, jangan takut sama keberatan pembeli. Hoffelt bilang, keberatan itu bukan penolakan, tapi justru sinyal minat. Kalau calon pembeli nanya, kok harganya lebih mahal dari yang lain?
Itu artinya dia udah tertarik, tapi masih butuh alasan buat yakin. Tugas lo, kasih penjelasan yang masuk akal. Misal, bener kak, harga kita memang sedikit lebih tinggi, tapi kualitas bahan dan garansi kita lebih lama. Jadi kakak nggak perlu khawatir kalau ada masalah, tinggal klaim aja. Atau, kalau kakak bandingin sama produk lain, coba lihat fitur tambahannya. Kita ada fitur anti bocor, jadi nggak perlu takut rembes. Dengan gitu, keberatan berubah jadi peluang closing. Terakhir, pastiin lo selalu follow up dengan sopan. Banyak penjual yang abis nawarin, terus hilang kayak mantan. Padahal, menurut Hovald, follow up itu penting banget. Kadang, orang butuh waktu mikir, atau lagi nunggu gajian. Jadi, jangan baper kalau belum dibeli hari itu juga. Cukup chat, halo kak, kemarin sempat lihat produk kami. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, aku siap bantu ya. Sopan, nggak maksa, tapi tetap ngingetin. Nah, itu dia beberapa pelajaran penting dari buku The Science of Selling, yang bisa langsung lo praktekin, baik buat jualan barang, jasa, atau bahkan jualan diri sendiri ke calon mertua. Intinya, jualan itu bukan soal maksa orang beli, tapi soal bantu orang nemuin solusi buat masalah mereka. Dan semua itu ada ilmunya, ada triknya, dan bisa dipelajari siapa aja. Buat lo yang masih suka minder, inget jualan itu bukan cuma buat ekstrovert. Dengan ngerti gimana otak manusia bekerja, lo bisa jadi penjual yang dipercaya, disukai, dan dompetnya makin tebal. Siapa tahu abis ini lo jadi juragan kopi, juragan skincare, atau minimal nggak lagi dirit doang sama calon pembeli. Kalau lo suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Ya, biar makin banyak yang dapat ilmu dan channel ini makin rame. Kalau ada buku lain yang pengen dibahas, tulis di kolom komentar. Siapa tahu next time kita bahas buku favorit lo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Semoga hari lo secerah masa depan dompet lo.